Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat berjumpa. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan karena kita harus melaksanakan kegiatan pada malam hari. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu ini pasti sangat lelah karena selain Bapak Ibu sebagai fasilitator, Bapak Ibu juga harus mengerjakan tugas sebagai CGP. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya mengingatkan, saya sudah cek pekerjaan Bapak Ibu ya. Yang agak lengkap itu Pak Ayub pekerjaannya itu. Yang lain Pak Muhammad masih bolong-bolong. Ya. Terus Ibu Intan juga ada beberapa yang terlewat. 2 orang siapa ya, Pak Ayub dengan lupa saya yang agak lengkap tuh lupa saya. Nah, jadi mohon Bapak Ibu begini, jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu menyulitkan saya ketika saya harus menentukan Bapak Ibu lulus atau tidak dalam rapat. Tugas yang pertama adalah ketika ada elaborasi pemahaman, Bapak Ibu harus hadir di situ. Kemudian pastikan Bapak Ibu ada foto Bapak Ibu di bagian awal. Bagian awal mengartikan pembukaan tuh ada saat Bapak Ibu menyimak. Jadi harus ada gambar Bapak Ibunya. Jangan hanya foto bagian awal saja, tapi harus ada gambar Bapak Ibunya. Bila perlu dilingkari ini gambar saya begitu. Terus jangan menggunakan akun orang lain. Gunakanlah akun sendiri. Sehingga nanti tertulis namanya di situ. Gitu ya. Nah, begitu juga bagian tengah dan bagian akhirnya. Cukup minimal 3 foto. Ya. Kalau Pak Ayub tuh keren, ada ID-nya juga, ada covernya. Saya suka tuh Pak Ayub. Nah, kemudian jangan lupa refleksinya. Lengkapi. Ini ada beberapa yang hanya fotonya saja, nggak ada refleksinya ya. Lengkapi. Nah, kemudian pemenuhan time span. Bapak Ibu cukup screenshot ya time span-nya per modul. Bagaimana Pak Rudi permasalahannya, kata Bu Peta, saya kan belum penuh, udah nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu sesuai dengan sesuai dengan, memang tidak ada date ya, tapi begitu Bapak Ibu selesai mengerjakan modul tersebut sebagai fasilitator, ini contoh, ini sekarang kan modul 1.3 ya Bapak Ibu tuh ya? Iya Pak. Nah 1.3 berarti ujung sekarang Pak. Ya sudah ujung kan 1.3-nya kan? Ya. Nah berarti Bapak Ibu harus sudah mengirimkan time span 1.1 dan 1.2 itu harus sudah terkirim. Pak Rudi tapi belum terpenuhi time span-nya. Udah nggak apa-apa, yang penting ada progres Ibu menuju ke pemenuhan gitu. Kemarin kita sepakati karena memang sekarang ada perubahan dari manual ke PMM. Kemarin kita sepakati yang penting ada progres, bahwa ada apa ya? Jangan sampai 0 pisan waktunya lah gitu. Ya, jangan sampai di time span itu 0 sama sekali, nggak ada waktu. Jadi kalau 0 pisan kan berarti Bapak Ibu belum melakukan aktivitas. Jadi tolong itu dipenuhi ya. Kemudian nih saya ngecek modul 1.4, harusnya kan Bapak Ibu sudah mulai itu. Ada yang belum buka sama sekali mulai dari diri itu. Ya, ada nggak yang belum sama sekali mengomentari mulai dari diri? Ada ya? Ada, mulai dari diri. Harusnya kan sudah mulai itu Bapak Ibu, mulai dari dirinya dikerjakan. Kemudian eksplorasi konsepnya juga sudah mulai dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini saya lihat belum. Nah, untuk modul 1.4 itu Bapak Ibu harus betul-betul melalui alur merdeka. Mulai dari dirinya kerjakan. Pokoknya semuanya saja tahapannya. Sampai sekarang ini ruang kolaborasi. Ruang kolaborasinya berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali? 2 kali sama. 2 kali Pak. Yang satu di sekarang sinkronus. Nanti yang presentasi. Besok asinkronus. Nanti kita arahkan seperti apa asinkronusnya. Gitu. Jadi, nah setelah itu Bapak Ibu juga sama mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual.
seperti yang dikerjakan CGP biasa. Ketik di modul 1.4, 2.3, dan 3.3. Jangan sampai ada yang kelewat Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kami rapat itu kan terutama kami tidak, Bapak Ibu kan nggak ada PP-nya ya, nggak ada pengajar praktiknya. Jadi nanti itu rapat itu betul-betul saya dengan instruktur. Tapi instruktur tidak memberikan begitu banyak masukan. Jadi nanti betul-betul saya harus mempertanggungjawabkan. Jangan sampai dari saya bingung. Aduh, ini Pak Muhammad banyak tugas yang belum terkumpulkan. Kalau nggak diuruskan dia sudah capek. Iya dapat duit sih sebagai fasilitator. Tapi nggak bisa lulus sebagai CGP-nya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa Pak. Jangan mempersulit saya ya. Ya. Dosa hukumnya mempersulit orang lain. Itu ya. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk malam ini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu merefleksi apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Bukan kerjakan ya, apa yang sudah Bapak Ibu pahami dari modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Gitu. Saya sih berharap Bapak Ibu selain menjadi fasilitator juga Bapak Ibu membaca modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Kalau 1.4 pasti dibaca ya. Sehingga Bapak Ibu punya pemahaman yang sama. Sebab saya tahu aktor yang paling ringan pekerjaannya yang tidak begitu masuk ke dalam konten itu adalah PP. Bapak Ibu kan ketika jadi PP tidak terlalu masuk ke dalam konten kan? Gitu. Nah sekarang Bapak Ibu mau tidak mau harus masuk ke dalam konten. Sebab kalau nggak masuk ke konten, Bapak Ibu nanti tidak punya konsen. Beberapa orang PP itu ketika saya tanya tentang pembelajaran berdiferensiasi saja, masih salah konsepnya gitu. Padahal pembelajaran diferensiasi kan harus menjadi prioritas bagi kita. Kenapa? Karena kita kan sekarang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Gitu ya. Kurikulum merdeka itu salah satu cirinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi oh iya, ternyata memang PP intensitas ke kontennya agak kurang. Nah, Bapak Ibu sekarang sebagai fasil jadi harus. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba Pak Munawir, punten bisa di-mute Pak supaya nggak ini. Oke, terima kasih Pak. Saya akan berbagi ini Bapak Ibu ya, mohon izin ya. Oh ya, lupa belum berdoa Bapak Ibu. Ini saya kalau dengan orang Aceh itu harus ada berdoa dulu, wajib hukumnya. Syukur-syukur Pak Fauzi lah kayaknya. Pak Ustadz Fauzi, mohon dipimpin doa Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fauzi atas doanya. Insya Allah mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya berbagi layar Bapak Ibu supaya kegiatan kita terarah. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah muncul di layar? Belum ya? Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif, sesi review materi dan penugasan. Bapak Ibu, paket modul 1 itu paradigma dan visi guru penggerak. Ini modul 1.4 itu adalah budaya positif. Sesi 1 review materi dan penugasan. Waktu kita 2 JP, 2 kali 45 menit. Fasilitatornya Sedi Rudianto. Kompetensi lulusan yang ditujunya nggak usah saya baca karena Bapak Ibu yang sudah menyampaikan di depan para CGP nantinya ya sebagai fasilitator gitu ya. Agendanya pembukaan 10 menit, review materi 65 menit, review penugasan 10 menit, dan penutup 10 menit. Jadi nanti akan saya menerangkan bagaimana untuk kegiatan ruang kolaborasi yang kedua yang dilaksanakan secara mandiri oleh Bapak Ibu.
Pembukaan ISDK komitmen belajar, oke, nggak usah kita lakukan karena tadi kita sudah berbicara cukup banyak. Komitmennya seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju, Pak. Akan terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mohon mendengarkan. Berpendapatlah setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh tanpa dibarengi kegiatan lain. Saya berharap seperti itu. Dan Bapak Ibu diharapkan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke Bapak Ibu, bisa disetujui? Setuju, Pak. Review materi Bapak Ibu, ini kegiatannya kita akan persiapan, kemudian ada diskusi inti dan ada kesimpulan nantinya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan persiapan. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak 3 menit saja, atau kurang, nanti akan saya beritahu. Kita akan hadir penuh dalam kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan dengan coba Bapak Ibu duduk dengan nyaman, dengan santai. Coba Bapak Ibu atur duduknya sehingga Bapak Ibu merasakan ketenangan. Coba apa kalau bersandar boleh bersandar atau seperti apapun. Kalau perlu memejamkan mata, pejamkanlah mata Bapak Ibu. Mari kita hening sejenak, pastikan kita akan fokus pada kegiatan ini meskipun sisa-sisa kelelahan kita. Mari Bapak Ibu kita mulai. Baik, jangan terlalu lama Bapak Ibu, karena saya tahu kalau terlalu lama Bapak Ibu nanti malah tertidur ya. Saya tahu tuh Pak Munawir sudah mulai itu. Ya, aduh, saya agak sulit ini Bapak Ibu kalau malam seperti ini mau saya seriusi juga sudah, Bapak Ibu juga sudah lelah, saya juga sama gitu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, nih, Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita mengingat kembali seluruh materi yang ada pada modul 1.1 sampai dengan 1.4. Coba saya ingin bertanya-tanya deh sebentar sebelum kita ini ya. Coba 1.1. Siapa yang mau berbicara tentang 1.1? Silahkan. Pak Muhammad, silahkan Pak. 1.1 itu apa saja Pak yang Bapak ingat? Oke, baik, terima kasih Pak Rudi. Sebelumnya minta maaf dulu jika banyak tugas yang belum saya selesaikan, karena memang saya ada tugas lain yang harus saya emban juga dari kementerian. Sementara saya ini bertugas menseleksi fasilitor baik dari Puspeka, Pak. Masih ada tersisa 4 provinsi lagi yang belum saya siap seleksi. Jadi makanya agak sedikit keteteran saya sendiri pribadi. Karena saya dapat 8 provinsi, baru 3,5 provinsi saya seleksi, Pak. Dan kami harus sidangnya nanti tanggal 5 Agustus kami harus menyidangkan fasilitator baik dari Puspeka. Mungkin itu yang buat saya agak keteteran sedikit. Yang kedua, mengenai di modul 1.1 adalah masalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang seutuhnya kepada anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Dan juga kita harus menghadirkan diri kita sepenuhnya agar kita bisa memberikan pendidikan yang berpihak kepada anak. Bagaimana kita bisa mengayomi anak, bagaimana kita bisa merangkul anak tersebut agar dia bisa belajar sesuai dengan kodrat dia sendiri dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang. Dan juga kita tidak bisa melupakan ataupun meninggalkan lingkungan mereka, budaya mereka itu bagaimana kita juga harus melihat. Jadi di sini yang ditekankan adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara bagaimana kita seorang guru hadir seutuhnya untuk anak dan bisa kita menjadi menghambat pada mereka agar mereka bisa belajar seutuhnya sesuai dengan kodrat mereka masing-masing tanpa meninggalkan kemajuan zaman dan budaya di daerah mereka sendiri. Mungkin itu Pak yang saya pahami. Terima kasih. Oke, kodrat alam, kodrat zaman. Siap, Pak Ayub. Pak Ayub, coba saya ingin sama nggak dengan yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi? Ya, baik.
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya pelajari di modul titik 1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita ketahui pada filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama bisa kita lihat yaitu menuntun, kemudian ada kodrat anak, kemudian bisa kita lihat juga pendidikan yang berpihak pada anak, kemudian bukan tabula rasa, kemudian ada juga budi pekerti, dan juga guru itu ibarat petani dan kebun. Nah, bisa kita lihat menuntun. Nah, di sini kita menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak-anak itu lebih kepada bermain. Dan kemudian juga yaitu pendidikan bukan tabula rasa, di mana kita menebalkan garis-garis yang sudah ada pada anak. Dan kemudian juga ada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti petani dan pekebun, kita bisa merawat. Kemudian kita tumbuh kembang anak dengan sesuai dengan tuntutannya. Ada masa wiraga, wirama, dan juga yang saya pelajari bahwa Ki Hajar Dewantara berpesan bahwa pendidikan itu untuk memberi keselamatan kepada anak di dalam bermasyarakat. Mungkin itu saja yang saya ingat, Pak. Mohon yang Oke, siap. Sebentar. Keren. Ini tadi ada kata-kata menghamba pada murid ya, yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Oke, Pak Yubi. Keren. Saya ingin penjelasan deh dari siapa tentang menghamba kepada murid. Bu Laili, silakan. Satu orang saja, Bu Laili. Baik, Pak. Bu Laili, mana? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menghamba di sini bukan berarti kita menjadi pesuruhnya murid ya, Pak ya. Artinya mungkin berawal daripada kejadian yang sangat menyedihkan dari KHD, sehingga kata-kata menghamba ini lebih kepada kita mengkondisikan murid-murid kita ini adalah sosok yang memang benar-benar harus kita dahulukan kepentingannya. Artinya di sini kita adalah pendamping, pengayom bagi mereka, menyediakan, memfasilitasi mereka dalam belajar sehingga mereka sukses menjadi, karena kan nanti murid-murid ini akan terjun kembali menjadi anggota masyarakat. Artinya pendidikan yang kita berikan kepada mereka merupakan bekal hidup mereka sehingga mereka nanti mampu melalui fase kehidupan mereka dengan baik, sukses di masa depan. Jadi kitalah yang mencetak mereka menjadi generasi-generasi emas lah kalau istilah sekarang Bapak. Artinya menghamba pada murid, kita memfasilitasi, menyediakan segala kebutuhan mereka, memberikan mereka pembelajaran yang memang benar-benar memanusiakan manusia lah istilahnya sekarang. Artinya menghamba di sini konteksnya kan menuntun Pak ya, menuntun nilai-nilai yang ada pada mereka, kodrat mereka yang mereka bawa ke sekolah. Kalau mungkin kemarin ada gontok-gontokan anak-anak ke sekolah ini dari yang masyarakat di pinggir laut itu dengan tutur bahasa yang bagaimana, sehingga ketika terjadi perubahan perilaku, saya rasa kita sudah berhasil menjadi guru yang menuntun mereka ke arah perilaku yang lebih positif, mengarahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik gitu. Terima kasih. Siap. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Ayub itu tadi juga merupakan bagian dari menghamba kepada murid itu ya. Maksud saya kenapa saya garis bawahi kata menghamba, karena ini menjadi bahan pertanyaan juga bagi banyak orang. Loh, jadi kalau begitu kita sebagai pesuruhnya murid dong. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Baik, kita lanjut sekarang kepada modul 1.2, satu orang saja. Siapa yang akan berbicara? Pak Uji, silakan. Baik, terima kasih Pak. Yang saya ketahui di modul 1.2, di mana di sini membahas tentang nilai dan peran guru penggerak, Pak. Nilai dan peran guru penggerak ini di mana guru penggerak ini dituntut untuk dapat memiliki peran dan nilai-nilai daripada guru penggerak. Adapun seperti dari nilai guru penggerak, ada
kategorinya seperti berpihak kepada murid, di mana guru berfokus kepada kepentingan dan perkembangan siswa. Kemudian mandiri, guru itu memiliki kemampuan yang untuk bisa mengambil inisiatif dan bertindak secara mandiri. Kemudian ada reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian guru penggerak itu juga harus memiliki peran di mana peran yang penting dalam membangun pembelajaran yang efektif di lingkungan belajar sehingga mendukung pembelajaran mereka di dalam kelas, yaitu di mana bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru yang lain ataupun teman sejawatnya, kemudian mendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan siswa dan menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin modul 1.2 membahas peran dan nilai-nilai guru penggerak, Pak, yang seperti saya bahas tadi. Oke, siap. Cukup saya pikir. Jadi memang esensinya ke sana. Oke, sekarang 1.3. Siapa yang akan berbicara? Apakah Pak Munawir akan berbicara tentang 1.3? Boleh, Pak. Siap, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi dan teman-teman. Jadi yang dapat saya pahami di modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, visi utama dari dari kita sebagai guru adalah untuk menjadikan siswa kita itu masa depannya itu lebih baik. Karena masa depan siswa kita merupakan masa depan daripada bangsa kita yaitu Indonesia. Nah, kemudian dalam visi tersebut guru akan menanamkan profil Pancasila dari siswa kita itu di dalamnya sehingga ada sub atau poin-poin yang terpenting. Artinya tidak secara umum menggambarkan menjadikan siswa itu berperilaku profil Pancasila, tapi lebih menentukan karakter apa yang ingin diterapkan dalam visi tersebut. Nah, kemudian berikutnya Bapak untuk melakukan suatu perubahan, kita bisa menggunakan model Bagja, ya bisa menerapkan juga dengan model ATAP. Seperti itu, mungkin itu poin besar yang saya bisa rangkumkan Pak untuk poin 3. Jadi teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Oke, siap. Oke, saya pikir cukup aja dulu. Jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam waktu kita habis nih. 1.4 sekarang, siapa yang akan berbicara? Apakah Pak Hadian? Boleh Pak, boleh Pak. Silakan Pak. Sekilas saya sudah membuka dan memahami mulai dari PP dulu dan untuk menyempurnakan di PASIT ini bahwa dalam modul 1.4 kami mempelajari adalah tentang budaya positif, yang mana di sana kami sebagai guru dan CGP sekaligus di sana kami bereksplorasi tentang apa itu budaya positif, apa itu budaya dan apa disiplin dan apa itu hukuman. Di sana sudah dijelaskan, maka tergambarlah bagi kami sebagai orang yang sedang belajar tentang itu, maka di sana sudah bisa kami membedakan, kita akan diajarkan membedakan mana dia hukuman, mana dia konsekuensi, dan mana dia satu lagi saya lupa itu yang sebenarnya begitu. Nah, kemudian dalam budaya positif ini juga kami diminta untuk nanti menunjukkan atau merekam apa yang kami lakukan dalam aksi nyata kami, begitu Pak, yang sementara ini budaya positif Pak. Oke, siap. Saya pikir ya ada beberapa hasil yang masih Bapak Ibu lewatkan ya. Coba saya ingin satu orang nih, secara runut 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Secara runut keterhubungannya. Bu Veta, apakah Ibu Veta akan menyampaikan secara runut keterhubungan 1.1 dengan 1.2, 1.3, 1.4? Ya, terima kasih Pak.
Jika kita lihat ya Pak ya dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 di situ yang kita lihat itu adalah berpihak kepada murid Pak. Kalau kita lihat itu di situ ada yang namanya profil dari modul 1.1 itu berpihak pada murid, kita harus memahami yang namanya kodrat alam dengan kodrat zaman. Dan untuk di modul 1.2 di situ kita mengenai nilai dan peran guru penggerak, di mana di situ kita juga membahas manusia itu tergerak, bergerak dan menggerakkan seperti itu. Di mana kita tergerak dulu dari kita, ada yang berpikir lambat dengan berpikir cepat seperti itu. Nah, untuk 1.3 itu ada visi guru penggerak yang itu berdasarkan profil Pancasila, Pak. Profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di situ bisa di-include semuanya ke situ semua larinya ke profil pelajar Pancasila itu di visi guru penggerak sendiri. Dan di situ yang saya pahami bahwasanya untuk visi guru penggerak itu tidak perlu kita cantumkan yang namanya karakter profil pelajar Pancasila, karena kalau sudah di-include di namanya beriman, mandiri, inovasi, kreatif, itu sudah masuk dalam dimensi profil Pancasila seperti itu. Nah, untuk budaya positif seperti itu juga Pak, include juga di situ untuk profil Pancasila, di mana di situ kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas, restitusi. Itu Pak pemahaman saya. Terima kasih Pak. Good. Filosofi, landasan itu sebagai pijakan itu sebagai dasar, dari dasar itu kita lanjut ke peran. Nilai. Peran. Dengan landasan seperti itu kita akan punya nilai. Dengan landasan seperti itu kita akan berperan. Dari nilai yang ada kita akan memiliki peran. Nilai dan peran itu menuju kemana? Ke visi. Dalam visi itu ada merdeka belajar. Merdeka belajar. Awas, ketika kita berbicara tentang profil pelajar Pancasila, ada merdeka belajar di sana. Ketika kita berbicara tentang merdeka, kebebasan, maka seolah-olah kebebasan yang sebebas-bebasnya, maka muncullah budaya positif sebagai alat untuk membatasi. Kalau kita juga tidak bisa bebas-bebasnya. Esensinya Bapak Ibu pada paket modul 1 itu kita betul-betul menentukan dari mana kita berangkat, akan menuju kemana, dengan cara apa, gitu ya. Dengan gaya style yang seperti apa, sehingga nanti ketika kita jadi guru akan seperti apa di paket modul 2, ketika kita akan menjadi seorang pemimpin pembelajaran akan seperti apa, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, keren lah Bapak Ibu, saya suka. Sekarang Bapak Ibu mohon, ini Bapak Ibu pakai laptop semua kan? Iya Pak. Iya Pak. Iya. Bapak Ibu, saya akan mengirimkan kepada Bapak Ibu link Padlet. Nanti Bapak Ibu ada 5 soal. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ke-5 soal tersebut. Saya akan kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, Padletnya. Ada 5 pertanyaan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu jawab satu persatu semuanya, ke-5-5-nya. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu akan tayangkan. Waktu Bapak Ibu 10 menit untuk menjawab. Nanti Bapak Ibu harus pertanggungjawabkan atas jawaban yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas Pak. Silakan langsung buka Padlet. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketika akan menjawab maka klik tanda tambah ini ya. Bisa kelihatan ya? Nah ini nih. Sini saya tambah ini. Jadi kalau nomor 1 ya dari sini, nomor 2 dari sini. Iya, bisa Pak. Bisa ya? Silakan. Ini baru ada 2 orang yang masuk, silakan. 3 orang, 4 orang. 6 orang, 7 orang,
8. Ada yang keluar lagi. Tinggal 7. Tempat saya muter-muter saja nih Pak, nggak mau tampil dia. Oh gitu. Saya. Ini kayaknya jaringan Pak kalau kayak gitu. Ini ada yang keluar masuk, ini 7 sekarang. Bahkan tinggal 6, tinggal 5 tadi. Yang sudah masuk siapa saja Pak? Ini muter-muter juga nih soalnya. Nggak ada namanya Pak, nggak muncul namanya kalau kayak gitu. Oh ya, betul. Biru aja gitu Pak Murtala kan? Tuliskan nama ya Bapak Ibu ya, jangan lupa ya. Outlet. Harus di sync up dulu ya, masuk akunnya. Bisa langsung Pak Fauji. Ya, itulah. Oh ya, udah bisa. Tempat saya putar-putar aja Pak Fauji juga. Ya. Masalah sinyal biasanya Pak. Nggak usah sih apa, langsung aja langsung masuk ya. Iya Pak, kilat petir Pak di sini. Okay. Oh, hujan. Pak, hujannya nggak berat, tapi petirnya tadi makanya saya takut juga. Oh gitu. Cirebon sedang panas Pak.
Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Baik Bapak Ibu, sudah 10 menit lebih 1 menit. Sudah 11 menit nih Bapak Ibu bekerja. Selesai, belum selesai, mohon dihentikan Bapak Ibu. Baik, kita akan coba buka satu persatu ini. Ya, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1 perubahan perspektif rasa peran baru Bapak Ibu? Silahkan siapa yang akan menjawab? Satu orang saja. Ibu Intan, mangga. Bu Intan dari tadi belum berkesempatan berbicara. Silahkan Bu Intan. Boleh Bu Intan ditayangkan? Baik Bapak. Magnet ditayangkan Bu Intan, silahkan. Oke, yang nomor 1 ya Bu. Iya, baik Bapak. Silahkan Bu dibacakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Nah, bagaimana perasaan saya setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1 ini? Saya tentunya merasa bahagia karena dari paket modul ini Pak, saya merasa tercerahkan, kemudian mendapat penguatan, wawasan dan pengetahuan baru serta pengalaman baru berdasarkan modul tersebut Bapak. Jadi kalau biasanya saya itu di PP hanya mendengar pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mendengarkan visi dan paradigma dan visi guru penggerak. Tapi dengan menjadi CGP rekognisi ini, saya bisa lebih mendalami dan mempelajari kembali apa itu pendidikan berpihak pada murid, kemudian apa itu visi dan paradigma guru penggerak, nilai guru penggerak, peran guru penggerak, begitu Bapak. Oke. Ibu mendapatkan kesan dan pengetahuan yang baru. Pak Muhammad. Pak Muhammad. Oke, Pak Muhammad. Dibuka mic-nya, Pak. Halo Pak Muhammad, pakainya. Ibu Intan, lanjut Bu Intan. Mendapatkan kesan. Kesan apa, Bu? Iya, Pak. Iya. Pak Muhammad ada, Pak Muhammad. Halo, Pak Muhammad. Oke. Hadir, Pak. Pak Muhammad. Ya, udah saya buka nih Pak mic-nya. Pak Muhammad, tadi Bu Intan itu mengatakan mendapatkan kesan. Apakah Pak Muhammad juga mendapatkan kesan? Kesan baru? Jangan di-mute, Pak. Halo, Pak Muhammad. Mikrofonnya Pak Muhammad masih mute itu. Jaringannya mungkin Bu. Oh, jaringannya sepertinya ya. Baik. Kalau gitu siapa nih? Pak Amin ya, Pak Amin ya, Pak Amin. Boleh Pak, boleh. Pak Amin. Oke. Pak Amin, apakah Pak Amin di mana Pak Amin? Mana, Pak Ya, Amin? hadir Pak, hadir. Ada ya Pak Amin. Senang karena pembelajaran dalam modul ini sesuai dengan para pembelajaran yang saya terapkan dulu. Enak aja lo dulu. Kapan nih dulu tuh? Sekarang kita kan udah nggak mengejar lagi Pak. Oh gitu. Aduh, gitu ya. Sombong Jadi pisan Pak, ya. Tadi Pak, benar sekali Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak. Benar sekali Pak. Sebelum kita menjadi kepala sekolah, sekarang kan menjadi manajer Pak ya. Mengatur-ngatur aja. Bapak, kenapa jadi manajer? Udah saya karena kan bukan tugas tambahan lagi Pak. Kalau dulu kan tugas tambahan sebagai kepala sekolah Pak ya. Putus-putus Pak Muhammad. Masih mute. Halo Pak, saya lanjutkan atau Pak Muhammad? Bentar Pak Muhammad, ini Pak, kita ke Pak Amin dulu. Tadi Bapak ada kendala sinyal kayaknya. Nanti ya Pak ya. Silakan Iya, Pak Amin dulu, Pak Amin.
Jadi dulu saya memang senang mengajar itu yang berpihak pada murid memang. Karena begini Pak, di saat mengajar saya lebih suka bermain-main dengan anak-anak. Bahkan saya lebih suka di luar ruang kelas. Saya lebih suka seperti outbound gitu Bapak ya. Jadi saya suka bermain-main dengan anak-anak itu di luar sekolah. Dan itu dulu masih belum begitu dipraktekkan di kelas-kelas Bapak. Bahkan kalau kita pakai di luar kelas, kita masih ditegur oleh kepala sekolah. Maka kesempatan ini Pak lah yang kita gunakan. Bahkan saya menganjurkan beberapa kelas di sekolah saya itu saya buat seakan-akan nggak cukup kelas Pak, biar mereka bermain di luar. Nah, walaupun ada kelasnya saya alih fungsikan, biar kurangnya kelas itu bisa dimanfaatkan oleh guru penggerak yang saat ini sudah hampir seluruh guru saya itu guru penggerak itu memanfaatkan ruang terbuka untuk siswa. Kondisi ini sangat menggembirakan saya karena kondisi inilah yang sangat sesuai dengan pola pikir dan pola ajar yang saya praktekkan dulu itu. Jadi karena dulu saya kurang diberi kesempatan, maka sekarang saya beri kesempatan seluas-luasnya kepada guru penggerak untuk mempraktekkan ini, sehingga guru itu bisa mempraktekkan diferensiasi secara total, Bapak Ibu. Jadi ketika diferensiasi itu kan si anak, kalau saya ambil satu contoh pembelajaran itu kan semua anak itu memiliki tujuan yang berbeda dalam pembelajarannya, sehingga dengan pembelajaran seperti ini si guru dapat memenuhi semua keinginan murid pada saat pembelajaran. Saya pikir itu Bapak, sehingga membuat saya sangat senang dengan kegiatan ini. Terima kasih Pak Amin. Oke, luar biasa sekali ini. Ini kita baru paket modul 1, Pak Amin sudah loncat ke paket modul 2 ini. Oke, terima kasih Bu Intan, Pak Amin. Silakan ditutup dulu layarnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan coba nanti Pak Munawir ya. Kita akan coba menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, ada 4 modul. Nanti setiap modul saya minta ada 3 orang yang mengacungkan tangan. Jadi nanti setiap modulnya pertanyaan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi 1 orang menjawab nomor 1, 1 orang nomor 2, 1 orang nomor 3. Bisa dipahami ya? Kita mulai sekarang Pak, modul 1.1 dulu. Silakan. Siapa yang akan menjawab pertanyaannya? Silakan. Silakan raise hand. 3 orang. Pak, izin Pak, pertanyaan yang mana ya Pak? Masih Pak, tetap di ini Pak, di Padlet tadi Pak. Oh, di Padlet Bapak, kita nggak kemana-mana ya. Oke, ada Pak Hadian. Pertanyaan nomor 2, Pak Fauzi. Pertanyaan nomor 3. Dan siapa lagi? Bu Mutiawati ya. Bu Mutiawati. Pertanyaan nomor 4 ya. Sekarang modul 1.1. Silakan Pak Hadian. Pertanyaannya yang tadi Pak ya? Betul, pertanyaan nomor 2 Pak. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1? Jadi? Bukan. Pertanyaan yang kedua Pak. Untuk modul 1.1. Pertanyaan nomor 2. Dalam modul 1.1 materi mana yang membekas kan ini Pak kan? Betul. Membekas pada saya. Nah saya ini tadi menjawab bahwa yang membekas dari memang semuanya ada sangat besar manfaatnya bagi saya. Kemudian yang membekas sama saya adalah di bidang visi guru penggerak Pak. Kenapa? Karena di sini tadi saya izin Pak ya, karena kalau harus putus-putus nih Pak. Oke, siap. Jadi karena seperti yang disampaikan Pak Amin tadi, saya juga hari ini adalah sebagai kepala sekolah. Jadi visi guru penggerak ini sangat luar biasa bermanfaat kepada saya, terutama dalam apapun ceritanya adalah sebagai itu kita harus punya visi yang panjang ke depan. Jadi dari visi inilah kita bermula kan begitu.
tentu seperti apa yang kita inginkan, lembaga seperti apa, instansi apa yang seperti kita inginkan di sini, maka guru penggerak yang ada di sekolah saya minta visi Ibu sebagai guru penggerak apa begitu. Itu di awal dulu komitmen bersama. Kemudian saya rasa visi sekolah yang ada sudah pasti baik semua, tapi di sini kan perlu yang sekarang perlu identifikasinya adalah visi itu adalah harus berpihak kepada murid begitu. Lebih banyak dia ke aktornya ke murid begitu. Acuan kita ke sana, go kita ke sana begitu Pak. Di sini makanya di sini saya perlu sangat mendalami tentang bagaimana merumuskan visi yang baik. Maka ini diterapkan juga dalam menetapkan visi sekolah begitu. Bukan hanya lagi sekedar visi seorang guru begitu, tapi pada satuan pendidikan Pak. Jadi kami menerapkan dengan prakarsa perubahan apa yang diinginkan kan begitu dalam waktu 1 tahun 5 tahun ke depan. Kemudian juga saya berusaha menerapkan ini ke dalam alur bakja begitu Pak, dari gali mimpi, kemudian ambil pertanyaan, kemudian sebagainya dan seterusnya Pak. Jadi ini sangat bermanfaat dan terkesan bagi saya sebagai CGV Rekognisi Pak. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Saya minta sekarang Pak, sebentar dulu. Saya pilih deh kalau gitu. Tadi Ibu, saya pilih Ibu siapa nih? Ibu Veta. Ibu Veta dalam modul mana? Ibu pilih 1.1 apa Bu? Ya, 1.1 Pak. Ya. Coba silakan Bu. Kenapa saya berkesan paling membekas di modul 1.1 ini Pak? Karena di situ pertama sekali saya dengar istilahnya petani dan tukang kebun Pak. Jadi ada padi dengan jagung seperti itu. Jadi kalau kita tanam padi tidak mungkin tumbuh jagung seperti itu Pak ya. Jadi kalau padi kita tanam tidak mungkin juga tumbuh rumput. Tergantung kitanya sebagai pendidik bagaimana kita bisa merawat benih tersebut. Jadi murid itu memang sudah ada potensi yang mereka miliki. Jadi tergantung kita sebagai pendidik bagaimana kita bisa membentuk atau membangun potensi murid tersebut seperti itu Pak. Itu yang sangat berbekas pada saya di modul 1. Oke, terima kasih Ibu. Saya minta coba pertanggungjawaban Pak Ayub. Terima kasih Pak Ayub. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, ini masih terkait dengan dalam modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, materi mana yang paling membekas bagi Ibu Bapak. Nah, kalau menurut saya Pak, materi yang paling berbekas bagi saya itu budaya positif. Nah, di mana? Kenapa Pak? Nah, pada budaya positif ini membicarakan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini juga membicarakan 5 teknik kontrol, di mana pada 5 teknik kontrol di sini ada yang bertindak sebagai penghukum, kemudian ada juga bertindak sebagai yang membuat rasa bersalah, kemudian bertindak sebagai teman, kemudian ada bertindak sebagai pengawas, dan bertindak sebagai manajer. Nah, di antara 5 teknik kontrol ini yang sering digunakan guru-guru kita, mungkin akan kita robah pelan-pelan. Yang paling baik itu yang nomor 5 itu, sebagai manajer. Nah, kemudian kita sering juga dihadapkan di sekolah yaitu anak-anak berkelahi. Mungkin di dalam mengatasi masalah tersebut kita memakai dengan segitiga restitusi. Di mana dengan segitiga restitusi ini kita tidak langsung memberi hukum kepada anak, tetapi kita memanggil anak yang menjadi korban dan yang si pelaku, bagaimana dia akan mencari solusi kepada anak tersebut sehingga si pelaku itu bisa kembali kepada kelompoknya dengan baik dengan segitiga restitusi. Inilah yang sangat berkesan kepada saya sehingga saya ingin berbagi praktik baik ke gugus saya Pak. Insya Allah kami laksanakan pada hari Sabtu ini Bapak Ibu. Sudah kami konsultasi dengan ketua gugusnya. Siap. Terima kasih Pak Ayub. Wah, luar biasa ini Pak Ayub, Bu Meta, Pak Muda. Terima kasih, terima kasih. Sekarang pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu Bapak Ibu ditanya, dalam modul 1.1, 1.4, materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami? Mengapa? Coba siapa yang sudah ngaculi? Pak Pauji ya? Pak Pauji. Pak Pauji, coba lihat Pak Pauji apa nih Pak Pauji milihnya mana? Saya 1.3 juga Pak. Oh, kenapa Pak? Ya di sini. Ya, kenapa Pak?
mungkin sebelum kita membuat visi itu, kita juga harus memahami bagaimana cara merumuskan visi tersebut, Pak, melalui bagja tersebut. Mungkin dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menjabarkannya, kemudian menggali mimpi itu, kemudian mengatur eksekusinya. Ini mungkin butuh waktu, Pak. Mungkin bukan hanya sekedar membuat visi, Pak, tetapi kita harus memahami visi apa yang harus kita ini dengan melakukan perubahan tersebut, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Ya. Untuk merumuskan visi itu menggunakan bagja atau menggunakan atap? Mungkin kan coba. Kita ini nggak apa-apa nih malam-malam nih. Menggunakan bagja atau menggunakan atap? Atap, Pak. Atap. Menggunakan atap ya. Awas, hati-hati. Apa dulu nih ketika kita merumuskan visi itu? Ada 3 konsepnya. Jadi pertama kan ini dulu ada prakarsa perubahan kan? Ya. Ada visi. Visi itu menggunakan kemudian setelah itu ada prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan itu dilakukan dalam rangka mencapai visi. Maka untuk mewujudkannya adalah bagja. Ya, itu jadi konsepnya, Bapak Ibu. Untuk bisa mewujudkan visi itu kita harus ada atap. Atap itu wujud visi, visi itu prakarsa perubahan. Maaf, dari visi itu kemudian kita munculkan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu dalam rangka mengejawantahkan visi yang terrumuskan. Untuk melaksanakan prakarsa perubahan itu bagja yang kita lakukan. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu benar sih memang kalau kita berpikir pada atap harus dipahami, bagjanya harus dipahami, kemudian setelah itu membuat visi, bagja juga masih kena bingung begitu kan ya? Wajar kalau udah lama. Tapi ada yang beda loh ini. Sebentar, ada yang beda nih. Pak Amin beda dewek nih. Nah, Pak Amin. Iya, beda Pak. sendiri Pak Amin. Orang lain 1.3 kok sampai itu malah memilihnya 1.4 nih. Orang lain mudah kata 1.4. Coba pertanggungjawabkan Pak Amin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin sesuatu kita rasakan itu berbeda-beda Bapak ya. Teman-teman saya mungkin menganggap yang lain lebih mudah, saya menganggap yang lain lebih mudah, lebih sulit Pak ya. 1.4 ini saya baru pelajari 3 hari yang lalu Pak. Berarti itu menurut saya itu adalah paket yang paling komplit Pak. Paket yang paling komplit karena banyaknya yang harus kita pelajari di modul 1.4 Pak. Banyaknya harus kita pelajari. Dan di modul 1.4 ini adalah yang paling utama yang akan kita praktekkan selain tujuan. Misalnya kegiatan-kegiatan siswa yang berdampak gitu kan. Sehingga paket ini kalau kita pelajari itu adalah bagian daripada seluruh paket yang lain ada di sini Bapak Ibu. Sudah terkumpul dia menjadi di paket 1.4. Sehingga paket inilah yang ditekankan ke ke CGP Rekognisi untuk dibuat aksi nyatanya, karena saya anggap ini paket yang paling komplit mewakili semua modul yang ada. Sebabnya saya anggap paling sulit Bapak. Oke, bolehlah. Semua orang kan punya alasan. Mengapa saya mengatakan bahwa 1.3 dan mengapa Pak Amin mengatakan 1.4. Yang paling penting semuanya ada prosesnya, dan prosesnya belum tentu. Saya yang namanya mengusir cicak itu bagi saya bukan pekerjaan yang mudah Bapak Ibu. Mengusir cicak itu karena saya takut sama cicak. Tok mau apa? Lah, Rudi takut sama cicak. Lu ngetawain gua. Semua kan boleh-boleh saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Ini rata-rata 1.3 loh ya. Memang kalau 1.3 itu penuh dengan konsep ya. Tapi saya justru yang paling sulit itu memahami 1.1. Serius. Kenapa? Karena itu tuh filosofi banget kalau sudah berbicara filsafat. Waduh, logikanya jalan, memahami kalimatnya juga harus dalam. Dan ternyata saya untuk bisa memahami 1.1 itu bukan hanya baca modul, tapi baca bukunya KHD, buku kuningnya KHD gitu loh. Bapak Ibu sudah baca belum buku kuning KHD? Belum.
Berarti bohong kalau paham itu paham. Modul 1.1 tuh bohong berarti. Ya Bapak Ibu memang apa namanya luar biasa itu apa modul 1.1 itu. Sebab bagi saya itu instruktur Bapak Ibu angkatan 1 dan saya itu punya kewenangan untuk ngajar 1.1. Tapi saya nggak pernah mengajarkan itu. Baru sekarang setelah ditegur. Kenapa itu modul yang sangat berat diajarkannya? Kenapa? Karena kalau 1.1-nya gagal, maka kesininya tidak akan pernah punya ciri khas guru penggerak. Itu sebuah prinsip bagi saya. Baru saya ditegur oleh Bang Rafael. Mas, kenapa nggak ngajar? Aku takut, Bang. Takut apa? Takut kesleo, takut salah. Kalau saya salah ngomong, maka CGP-nya akan salah. Kalau CGP-nya saya salah, dosa, saya bilang. Waduh, sampai itu idealis banget ya. Ya memang saya punya cerita yang banyak, cerita menarik Bapak Ibu tentang guru penggerak itu, terutama dengan Aceh. Karena Aceh itu, luar biasa banget saya itu. Membuat saya tersiksa itu. Karena saya disidang, Pak. Di Jakarta. Tapi nanti jangan cerita di sini ya. Direkam soalnya. Bahaya. Oke, Bapak Ibu. Ini yang ketiga, karena sudah malam nih lah. Yang keempat sekarang. Yang keempat, Bapak Ibu. Dalam modul 1.1 sampai 1.4, materi mana yang paling ingin Bapak Ibu bagikan ke rekan sejawat? Nilai guru penggerak 1.4, budaya positif, sebentar saya lihat. Budaya positif. Ada nilai guru penggerak, ada budaya positif, ada nilai Ada yang nilai guru penggerak, ada yang budaya positif. Nah, sekarang saya minta yang nilai guru penggerak dulu deh. Pak Amin. Mana ya? Siapa yang nilai guru penggerak? Pak Amin. Pak Muhammad, Pak Muhammad. Ada 3 orang. Coba yang tidak memilih 1.2 turun dulu tangannya. Ada Pak Muhammad, ada Bu Laili, ada Pak Munawir. Ini Pak Munawir dulu yang harus ngomong nih, karena duluan ngacung. Silahkan Pak. Mengapa yang ingin disampaikan itu 1.2 Pak? Kalau saya nilai dan guru penggerak Pak. Karena gini Pak, itu untuk merubah paradigma teman-teman sejawat ya. Kalau sekarang Pak ya di daerah itu pasti paradigmanya ikut guru penggerak itu lelah, capek ya gitu. Jadi untuk kita berbagi itu Pak, bahwa bukan jangan nilai capek dan lelahnya aja dulu, tapi ilmu yang kita dapatkan, hal-hal baru yang kita dapatkan, terus bagaimana kita memahami tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menunjukkan Pak, setelah kita lulus misalnya dari penggerak, bahwa hal-hal baik yang bisa kita berikan bisa menjadi coach bagi teman-teman kita. Kemudian kita bisa memberikan motivasi atau membentuk kelompok belajar di mana guru kita sekarang Pak, mohon maaf ya Pak, apalagi guru-guru yang sudah sepuh ya, mungkin sudah beranggapan ilmu yang mereka dapatkan dulu itu sudah cukup buat mereka. Jadi mereka merasa apa kita meningkatkan atau mempelajari hal baru. Sementara itu bukan suatu paradigma atau persepsi yang salah. Mungkin dengan sebagai kita nantinya sudah jadi guru penggerak, akan menyertohkan nilai dan peran guru penggerak itu seperti apa bagi teman-teman. Sehingga mereka mau tergerak, gerak dan mau menggerakkan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya bisa menangkap ini Pak Munawir itu dia ingin mengejawantahkan atau mengaplikasikan kata-kata manisnya Einstein. Einstein itu kan begitu, jangan menilai seseorang itu dari apa yang dia sudah terima, tapi nilailah seseorang itu dari apa yang sudah dia berikan. Wah, keren. Itu Einstein-nya ngomong kayak gitu tuh. Jadi Pak Munawir itu, saya itu melihat, jadi saya harus begini ya, agar, gila banget ini orang. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Pak Amin, apakah sama alasannya kenapa 1.2 Pak Amin? Berbeda Pak. Sangat singkat saja Pak. Oh singkat aja Pak. Karena begini Pak, saya adalah orang yang tidak suka guru penggerak sebelumnya. Gila sampean itu.
Jadi saya di angkatan 1 itu langsung ditawarkan oleh Dinas Pendidikan untuk jadi guru penggerak, karena di Aceh Utara saya itu fasilitator di dinas. Jadi saya ditawarkan untuk penggerak, tapi saya nggak mau. Di angkatan 4 CGP saya sudah lulus 3 orang. Jadi dia masuk ke ruangan saya, memaksa saya ikut CGP. Jadi saya ikutlah waktu itu dan alhamdulillah gagal, Pak. Oh, tuh kan. Rasain loh ya. 8, Pak. Di angkatan 8 ternyata saya saya ikut PP dan alhamdulillah saya sukses jadi PP di angkatan 8, Pak. Dan di luar mimpi saya, hari ini saya sudah duduk bersama teman-teman sebagai fasilitator guru penggerak. Ini luar biasa mimpi saya. Dan inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, bahwa nilai-nilai guru penggerak itu perlu di-upgrade. Jangan melihat guru-guru penggerak itu yang habis pelatihan mereka kembali lagi ke nol. Jadi kita ingin, kalau kita tidak berada pada fasilitator ini sulit. Bapak cerita apa, Bapak aja bukan bagian dari mereka, kan sulit. Oleh karena itu ketika kita fasilitator, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman nilai guru penggerak itu mulia loh. Dialah yang merubah bentuk pendidikan khususnya di tempat kami di Aceh Utara. Mereka inilah yang bergerak. Inilah makanya saya ingin kali pada nilai-nilai guru penggerak itu, Pak. Itu aja, Pak. Pak Amin, Bapak Ibu, nanti kalau mau dengar cerita saya, nanti setelah selesai ini saya akan cerita, ya. Siap. Ada hal yang sangat luar biasa banget. Tapi ini konsumsi kita ya, bukan untuk konsumsi publik. Siap. Oke, saya minta satu orang deh dari yang 1.4. Pak Muhammad, mohon maaf ya. 1.4 siapa? Bu Mutiawati, silakan Bu Mut. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Silakan Bu Mut. Iya baik, sebentar Pak. Mengapa 1.4? Iya baik Pak. Saya memilih mengapa saya ingin berbagi cerita, berbagi dengan rekan sejawat di 1.4 karena ini. Karena saya merasa, iya Pak, maaf. Karena saya merasa di 1.4 ini merupakan modul yang sangat bermanfaat ya untuk kita terapkan di sekolah, apalagi kita berbagi dengan teman-teman. Menurut saya ini di sekolah saya masih banyak yang belum memahami bagaimana sih menerapkan budaya positif yang sebenarnya terhadap peserta didik kita maupun terhadap diri kita sendiri dalam mengkoordinir pembelajaran di kelas. Salah satunya dengan penerapan segitiga restitusi gitu. Jadi banyak nih Pak kita menemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, baik itu bully atau segala macam itu. Jadi terkadang kita hanya melihat satu sisi bahwa si anak ini selalu membuli anak-anak lain, tetapi kita tidak melihat alasan apa yang dia lakukan tersebut. Jadi untuk penyelesaian itu sering wali kelas menyerahkan ke bidang kesiswaan, sementara mereka sendiri seharusnya bisa untuk menyelesaikan hal demikian terlebih dahulu gitu. Jadi hal ini yang ingin sangat sekali saya berbagi budaya positif ini terhadap guru-guru dan rekan-rekan saya di sekolah gitu. Karena dengan berbagi pengalaman ini mungkin bisa sedikit mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama di sekolah kita gitu Pak. Terima kasih. Siap Bu, terima kasih Bu. Jadi memang sepertinya akan mengambil manfaat karena selama ini kita kadang-kadang salah memperlakukan murid ya. Benar. Jika ada sesuatu mudah-mudahan dengan budaya positif itu akan memperlakukan murid dengan baik. Itu juga alasan yang bagus saya pikir. Cuman ini obrolan di kolom chat itu membuat saya tergelitik itu. Jangan kembali ke nol, apalagi jadi -1. Nah ini Pak, yang menjadi pertanyaan saya yang sempat membuat saya gelisah gitu. Kenapa? Sebab di guru penggerak itu tidak ada karakter, tidak ada modul karakternya secara khusus gitu. Sehingga karena ada euforia guru penggerak, karena guru penggerak kemudian merasa, oh gua itu sudah jadi kepala sekolah loh, gua sudah jadi pengawas loh. Sehingga yang tadinya biasa-biasa saja setelah jadi guru penggerak jadi -1. Tahu siapa yang -1 katanya? Siapa tuh? Apalagi sampai -1 ya Pak Munawir. Keterlaluan sekali memang Pak Munawir berguraunya ini.
Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih ini. Oke, ada pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ya, dalam modul 1, paket modul 1 ya, materi mana yang sudah atau akan Bapak Ibu terapkan dalam waktu dekat? Ceritakan rencana implementasi secara singkat. Tadi Pak Ayub sudah menyampaikan budaya positif ya Pak Ayub ya. Nah, coba yang lain deh. Ada nggak yang sudah diterapkan? Tadi Pak siapa? Dulu saya ngajar dulu siapa dulu? Pak Amin yang dulu saya ngajar katanya. Pak Amin berarti apa namanya? Berarti itu apa tuh Pak? Modul 1.1 ya Pak Amin ya. Coba Bu Leli, bagaimana Bu Leli? Apa rencana Ibu, Bu? Yang mana, Bu? Terima kasih, Pak. Yeah. Yang sudah diterapkan itu mungkin semenjak saya menjadi pengajar praktik di tahun 2022, di angkatan 7, yang pertama saya terapkan itu adalah membangun keyakinan kelas, Pak. Sudah mulai saya terapkan di tahun ajaran baru 2023. Karena dulu saya memang membuat peraturan kelas, Pak. Dulu karena belum memahami bagaimana sih esensi dari keyakinan kelas, saya membuat peraturan yang memang sebenarnya berasal dari satu pihak, keinginan saya, sehingga pembelajaran itu saya ingin pembelajaran bermakna sesuai dengan tujuan yang sudah saya tetapkan, yang harus diikuti oleh peserta didik. Namun seiring pemahaman saya membaik setelah mempelajari modul di guru penggerak ini, saya menerapkan keyakinan kelas, dan memang perubahan, Pak, terjadi perubahan efektif karena memang keyakinan ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan bersama gitu. Itu sudah alhamdulillah sudah berjalan di 2 tahun ajaran ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan saya sudah juga melakukan sosialisasi, diseminasi juga bersama teman-teman di sekolah. Alhamdulillah sudah sebagian besar teman-teman ini sudah melaksanakan kesepakatan kelas di dalam pembelajaran. Nah, yang ingin saya terapkan sekarang, karena memang kemarin, Pak, saya merasakan sekali perubahan. Memang benar sekali apa yang Bapak katakan tadi, bahwa ketika saya khususnya, mungkin teman-teman juga merasakan, ketika menjadi pengajar praktik, Pak, memang esensi kita di dalam materi itu sedikit sekali. Saya mendapatkan materi pencerahan itu hanya di pembekalan, Pak. Di pembekalan. Namun ketika di lapangan, saya mendampingi CGP itu di pendampingan individu dan lokakarya, materi itu yang bisa ditangkap dan dimaknai itu sedikit berbeda dengan proses sekarang ketika memfasilitasi guru penggerak. Artinya kita memang harus benar-benar mumpuni dalam memaknai semua materi yang ada di modul ini. Karena kami masih berada ini di modul paket 1, Pak. Jadi saya melihat sekali bagaimana progres CGP saya ketika mereka masih berada di eksplorasi konsep tentang visi. Bagaimana mereka merumuskan visi jungkir balik gitu, Pak. Seperti Bapak katakan tadi, ada yang mulai dari merumuskan prakarsa perubahan baru lahir. Dan yang lebih lucunya ada yang merumuskan bagja dulu, Pak. Lahir visi belakangan. Loh, ini kenapa kaki ke atas, kepalanya ke bawah? Nah, artinya saya jadi sadar bahwa ini adalah, kalau selama ini mungkin visi itu kan ditulis di papan sekolah, di depan, di halaman depan, yang hanya bagi sebagian, bahkan saya dulu, Pak, ini adalah sesuatu yang hanya harus kita baca. Bahkan kemarin undang-undang CGP dan juga pengalaman saya pribadi, ada sekolah yang visinya itu 6 tahun kok nggak berubah-berubah. Kok anak sekolah... Berapa tahun, Bu? Iya, saya melihat... 6 tahun? Iya, saya melihat... Nggak aneh, Bu, 6 tahun. 12 tahun, Bu. Saya melihat, karena gini, Pak, ketika saya mengantar anak saya sekolah, dari pertama diantar kok sampai ngambil ijazah, kok visinya di papan itu tidak berubah. Jadi artinya ketika dieksplorasi konsep, saya dan CGP itu saling berbagi pengalaman, sharing tentang bagaimana visi. Ini menarik, Pak. Menarik bagi saya ingin sekali melakukan diseminasi di sekolah. Itu di samping, di luar tugas saya sebagai CGP rekomendasi nanti di Budaya 14, saya ingin sekali mengajak teman-teman ternyata merumuskan visi ini sangat penting. Sangat penting bagaimana kita berkolaborasi. Selama ini kita tahu bahwa visi itu hanya dirumuskan oleh kepala sekolah dan perangkat-perangkat beliau. Jadi artinya guru juga harus dilibatkan, siswa juga apa sih kepentingan siswa. Sehingga visi yang lahir dari sekolah itu adalah visi yang benar-benar berpihak kepada kepentingan murid, bukan kepentingannya kepala sekolah, sehingga menjadi kepala sekolah yang baik gitu. Artinya
visi yang dirumuskan selama ini kan keinginannya kepala sekolah, Pak, bukan visi yang benar-benar bermuara pada kepentingan murid ini. Bagaimana sih visi yang benar-benar bukan visi kepentingan guru, visi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh murid gitu. Jadi saya kepingin sekali, Pak, mungkin belum saya lakukan ini di sekolah. Saya kepingin sekali melakukan ini karena yang dekat ini saya sedang menyiapkan diseminasi sosialisasi kepada peserta didik untuk sosialisasi peserta didik kelas 10. Kebetulan saya mengajar di SMA, Pak. Saya kemarin sudah menghubungi kurikulum untuk minta izin untuk sosialisasi tentang program P5 kepada peserta didik yang juga merupakan aksi nyata saya di PMM, Pak. Tapi tergelitik tadi dari pertanyaan Bapak di Padlet, pemantik Bapak itu menggelitik banget. Oh, ini visi ini ternyata dari pengalaman kolaborasi kemarin dengan CGP, kemudian visi itu sesuatu yang sangat menggelitik, Pak, untuk bagaimana sih visi yang baik yang sangat dibutuhkan oleh siswa. Saya ingin ini berbagi dengan teman-teman. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Ibu Leli. Ada banyak hal visi itu. Bukan hanya sekedar itu visi adalah keinginan kepala sekolah, Bu. Bahkan visi itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban agar bisa nyusun RKS, RKT, kan gitu. Isinya apa? Yang penting ada kalimat visi. Itu yang masih terjadi di Indonesia. Bukan hanya di Aceh, Bu. Se-Indonesia. Saya kebetulan sudah keliling se-Indonesia, ya jadi, oh ya, visi itu kayak gitu. Jadi kalau Ibu masih ada perasaan cemas atau khawatir dengan 6 tahun, 12 tahun, Bu, nggak ganti visi, nggak ada masalah tuh. Nah, makanya ini diharapkan Bapak Ibu setelah ada guru penggerak seperti Bapak Ibu, ya. Ini kan Bapak Ibu sekarang belum jadi guru penggerak loh, Pak. Belum, ya. Nanti setelah selesai rekognisi baru jadi guru penggerak. Setelah Bapak Ibu jadi guru penggerak ini, berikan sentuhan perubahan-perubahan yang luar biasa pada pendidikan kita. Pastikan bahwa visi itu penting gitu. Saya akan selalu contohkan begini berbicara visi itu. Ini saya kasih Pak Amin duit 5 miliar, Pak Amin. Tolong berikan ke Pak Agus, ya. Siap. Karena Pak Amin baru tuh pegang duit 5 miliar. Baru tuh. Dengar aja baru, apalagi lihat itu 5 miliar kan. Ya, berikan nih Pak Amin ke Pak Agus. Siap Pak Agus, sanggup Pak Amin. Siap Pak Agus, siap gitu. Udah saya pergi, begitu saya pergi baru dia nyadar. Pak Agusnya, Pak Agus yang mana ya? Rumahnya di mana ya? Sama seperti itu. Jadi kita sudah punya modal banyak, tapi modal itu akan dikemanakan, bingung. Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Jadi uang 5 miliar itu nggak kemana-mana. Gitu. Sama seperti sekarang. Ada aset. Bapak Ibu saya yakin tahu tentang aset. Ya kan? Pengelolaan berbasis aset kan nanti pada paket modul 3. Karena Bapak Ibu pernah menjadi PP. Ya, pengelolaan berbasis aset. Asetnya luar biasa, tapi nggak jelas arahnya. Kenapa? Karena kan tidak memiliki visi yang jelas, hanya tertuang saja di papan tuh yang sekarang didiskusikan. Nggak usah diganti, karena papan itu catnya mahal. Kan luar biasa alasannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali ini Bapak Ibu. Kita diskusinya singkat, tapi memang udah nggak usah terlalu serius Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu Bapak Ibu juga kan sebagai rekognisi. Yang kedua, tapi Bapak Ibu, seperti inilah cara saya memfasilitasi kepada CGP saya. Jadi nggak pernah yang namanya terlalu serius. Kenapa? Bapak Ibu itu sebagai fasil, bukan sebagai instruktur. Ya, kita itu memfasilitasi. Ketika kita memfasilitasi berarti hanya memberikan ruang, memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada CGP agar mereka belajar. Jadi tugas Bapak Ibu adalah memotivasi. Satu kata kunci yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dari sekian banyak CGP yang Bapak Ibu fasilitasi, jangan sampai ada yang mengundurkan diri. Jangan sampai ada yang nggak lulus. Itu kecelakaan. Ya. Berapa kelas rata-rata? 1. 1, Pak. 1, Pak. Yang 2 ya? Yang reguler 2, Pak. Enggak, Bapak Ibu kalau sekarang rata-rata 1, saya aja yang reguler cuma 1. Ya, rekognisi 1 cuma, Pak. Saya juga 1, Bu, meskipun saya bukan rekognisi. Karena saya nggak mau banyak-banyak. Pak, izin tanya Pak, izin. Gimana Pak Amin?
CGP saya itu kan dari pertama nggak ikut dia, kebetulan karena dia memilih apa namanya suaminya operasi batok kepala kepala di Malaysia. Saya udah hubungi dia secara personal. Dia minta maaf bahwa dia memilih merawat suaminya saja di Penang. Terus saya juga sudah melaporkan ke BGP, Pak, tapi belum ditanggapi seperti ini. Tunggu aja perkembangannya. Coba Bapak hubungi terus-menerus. Nah, ini apa nanti saya dianggap gagal membina CGP tersebut, Pak? Jadi, Pak, kalau memang dia akan mundur, daftar dulu ketika daftar itu membuat surat pernyataan di atas meterai. Ada fakta integritas kan ketika daftar di atas meterai. Maka ketika mundur harus menyatakan mengundurkan diri di atas meterai. Baru itu akan diakui. Oh gitu, Pak ya? Iya. Kalau memang dia akan mundur. Tapi kalau Pak CGP berikan waktu, pastikan waktunya sampai kapan. Kita udah beri waktu, ini kan udah selesai ya, paket satu mau selesai ya. Paket satunya mau selesai, Pak. Coba Pak saya harus melapor kembali ke BGP, Pak ya? Iya Pak, harus Pak komunikasi lagi ke BGP. Ini jangan sampai nanti Bapak disalahkan. Karena kita itu tugasnya memfasilitasi. Ya. Siap, Pak. Pak Munawir? Ya, Pak Munawir ada apakah? Singkat saja, kita sudah jam 9. Ya. Baik Pak, hampir sama dengan Pak Amin ya. Cuman saya kemarin CGP tersebut sudah tanda tangan kontrak menjadi panitia PON, Pak. Jadi jadi ketika kita berikan kesempatan, saya kan lebih mengarahkan ke CGP, Pak, karena beliau melalui banyak hal untuk lulus. Nah, jadi akhirnya beliau mau, Pak, tetapi beliau tidak mengikuti 5 kali pertemuan, Pak, sehingga saya koordinasi dengan CGP, jadi tidak bisa mengikuti atau tidak bisa melanjutkan. Nah, kemudian kan dikirim ini, Pak, seperti Bapak sampaikan, ada surat pernyataan mengundurkan diri. Saya sudah kirimkan template-nya, cuma belum dikirimkan balik sampai sekarang ke saya. Itu gimana, Pak? Harus kita lapor kembali atau gimana? Ya, komunikasi Pak ke BGP. Harus komunikasi ke BGP, Pak. Memang yang menentukan kan BGP Satker ya. Jadi kita sih hanya memfasilitasi, karena kita fasilitator memfasilitasi, termasuk hal-hal seperti ini. Karena saya juga pernah ada yang seperti itu di Batam. Kalau saya tanya berkali-kali, kemudian dia mengatakan, Pak, udah saya mundur. Ya. Suamimu sudah menyatakan mundur? Ya Pak, ya udah mundur buat baterai. Gitu. Tapi sampai sekarang ya sudah, akhirnya komunikasi baik juga sih dari Batam. Dan di atas meterai selesai. Jadi kita tidak pernah disalahkan untuk itu. Karena tugas kita itu memfasilitasi, termasuk kali ini. Oke Bapak Ibu, saya pikir seperti itu. Kita masih ada beberapa slide lagi yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya buka slide dulu. Nah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi mendiskusikan, menarik sebetulnya diskusi kita itu. Ya. Sekarang diskusinya sudah. Masing-masing CGP mendapat waktu 1 menit untuk menyampaikan kesimpulan dari materi paket modul 1. Kesimpulan tersebut dapat berupa, perhatikan Bapak Ibu nih. Saya akan minta Bapak Ibu satu persatu berbicara. Benang merah dari semua materi di paket modul 1 tadi sudah ya. Keterkaitan antara materi dalam satu modul dengan modul lainnya, implikasi dari materi-materi tersebut ke dalam konteks kelas atau sekolah Bapak Ibu. Upayakan tidak mengulang poin yang sudah disampaikan oleh CGP sebelumnya. Siap Bapak Ibu? Saya minta satu orang 1 menit saja. Kalau sudah 1 menit saya stop, pindah ke yang lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya. Ini paham Bapak Ibu apa yang harus Bapak Ibu sampaikan? Paham ya? Keterkaitan Pak. Boleh benang merahnya, boleh keterkaitannya, boleh implikasinya. Paham ya? Silakan. Bapak Ibu tidak boleh mengulang yang sudah diucapkan. Boleh Bapak Ibu silakan angkat tangan semuanya. Silakan raise hand semuanya. Saya akan mulai dari yang pertama. Nah, silakan semuanya raise hand. Jangan dibuka dulu mikrofonnya sebelum saya persilahkan ya. Jadi saya persilahkan yang pertama adalah Ibu Veta. Silakan 1 menit Bu. Ya, terima kasih Pak. Benang merah pada paket modul 1 ini yaitu tentang bagaimana keberpihakan kepada murid Pak mengenai filosofi pada Ki Hajar Dewantara yang kodrat zaman dan kodrat alam tadi, terus nilai-nilai guru penggerak yang bergerak dan menggerakkan, dan visi
Ya. Cukup, Bu. Cukup. Pak Hadian, silakan. Saya ngambil implikasi daripada modul 1.1 yang mana pada modul 1 yang mana implikasinya dalam kelas atau dalam sekolah bahwasanya beranjak dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita harapkan baik kita sebagai guru, sebagai pengelola sekolah maupun murid tentu di sini kita adalah satu visi, satu keberagaman, satu tujuan yang mana di sana bukan hanya guru saja. Pasti tidak bisa kita bekerja sendiri, kita butuh kolaborasi dengan teman-teman yang lain, kolaborasi dengan Cukup, Pak. Pak Amin, silakan. Pak Amin. Silakan Pak Amin. Masih on mode Pak Amin. Oke. Untuk saya berarti dari modul titik 1 sampai modul titik 4 itu semua dari filosofi guru penggerak sampai dengan titik 1 titik 4 itu kita diarahkan untuk pendidikan yang mengarah kepada murid. Artinya kita harus meninggalkan pola lama, yaitu menuju ke pola yang lebih bagus, yaitu pola yang mengacu pada pendidikan perkembangan pada murid saja. Oleh karena itu diharapkan semua kegiatan kita adalah kegiatan yang bertumpu pada perkembangan murid. Saya pikir itu saja Bapak. Siap, terima kasih. Berikut Bu Leli, silakan. Terima kasih Pak. Modul 11 sampai 14 itu adalah memang saling terkait dalam bentuk kerangka yang menjadikan guru ini sebagai pemimpin pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada student center Pak ya. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran, saya rasa di modul 11 filosofi yang seperti kata Bapak katakan tadi, filosofi KHD ini memberikan landasan. Sementara di 1.2 itu merupakan visi dan paradigma baru memberikan arah dan tujuannya, Pak. Kemudian pendekatan pembelajaran berdiferensiasi tadi, bagaimana mengolah keterampilan guru sebagai pemimpin pembelajaran ini, merupakan strategi untuk mengimplementasikan visi yang dirumuskan oleh guru penggerak tadi, bagaimana merumuskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi sangat sinkron antara modul 11 sampai 14 tadi. Jadi kunci. Terima kasih. Cukup. Silakan. Berikutnya Ibu Intan. Apa Ibu Intan? Baik, terima kasih Bapak kesempatannya. Nah, di sini saya mengambil implikasi Pak ya. Di mana implikasi itu karena suatu akibat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, di pendidikan yang berpihak pada murid, pada filosofi KHD itu, di situ dengan menerapkan pendidikan berpihak pada murid itu berarti kita menerapkan sistem AMONG Pak. Ingat Tolodo, Imadio Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Berarti kita seorang guru itu kalau di depan menjadi teladan, di tengah itu yang memberi ide atau gagasan, kalau di belakang itu kita yang mendorong atau memotivasi peserta didik kita. Begitu Bapak. Oke. Terima kasih Ibu. Berikutnya Pak Ayub. Silakan Pak Ayub. Ya, terima kasih. Karena mungkin teman-teman yang sudah menyampaikan, saya berangkat pada modul 1 ini, saya berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru dan murid bisa berkolaborasi menciptakan kedalaman sosial, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Kemudian pada modul 1.2 yaitu visi, nilai, dan peran guru penggerak di sini, yaitu guru berkolaboratif. Kemudian pada visi guru penggerak, guru juga bersama rekan-rekannya melakukan kolaborasi menciptakan visi yang baik, sehingga pada modul 1.4 yaitu ini juga berkolaborasi, di mana kita juga memberi 5 teknik kontrol kepada siswa, yaitu kita secara berkolaborasi secara manajer, sehingga siswa dapat dengan baik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Intinya pada modul ini saya menemukan kolaboratif, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak Ayub. Berikutnya, Pak Fauji. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya berangkat dari modul 1.1, di mana tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini guru diajak untuk bermuhasabah diri, dari mana pembelajaran dulu kita tinggalkan, mari kita menjalani pembelajaran yang sekarang, yaitu di mana pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian di mana ketika pembelajaran tersebut guru tersebut harus memiliki peran dan nilai, yaitu baik itu dari mandiri, kolaboratif, dan sebagainya.
kemudian bergerak di visi guru penggerak, di mana seorang guru tersebut harus memiliki dalam pembelajaran. Bagaimana mereka menerapkan pembelajaran kelas, mereka kemana arah yang akan diarahkan siswa tersebut ke depannya. Cukup. Muhasabah pasti diri sendiri ya Pak ya? Ya, siap. Terima kasih Pak Fauzi. Berikutnya Pak Muhammad, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Saya berangkat dari implikasi penerapan dalam kelas. Jadi kita sebagai guru memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan nilai-nilai daripada guru penggerak. Mungkin saja Pak singkat. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya Pak Munawir, silahkan. Masih mute Pak. Baik Pak, mohon maaf. Baik, tadi sudah terangkum semua oleh teman-teman. Jadi poin yang bisa saya sampaikan yang paling penting itu yaitu visi kita sebagai seorang guru. Jadi kita tahu dengan visi itu kita tahu arah dan tujuan yang jelas dalam setiap kegiatan kita. Kemudian apa imajinasi kita tentang siswa kita, masa depan siswa kita, kemudian bagaimana kita bisa mengaktifkan pembelajaran sehingga siswa kita menjadi seorang siswa yang bernalar kritis terhadap informasi yang diperoleh dan bisa menjadikan siswa-siswa kita ini Pak mandiri, terampil dan dapat berkolaborasi dengan orang lain untuk menjalani kehidupannya di masyarakat. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berikutnya yang terakhir itu Ibu. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, saya akan mencoba untuk menarik benang merah seperti yang disampaikan Bu Leli tadi. Benang merah dari yang pertama dari modul 1.1 tentang filosofis KHD, bahwa di sini kita berperan sebagai seorang yang bisa menuntun peserta didik kita. Kemudian kita harus bisa meyakini bahwa peserta didik itu bukanlah tabula rasa. Mereka sudah dilahirkan memang dengan garis-garisnya, hanya saja masih samar-samar kita yang akan menebalkan garis-garis tersebut. Kemudian anak itu memang dilahirkan sudah ada potensi ya, dari bawah potensi dari masa kecilnya itu. Kemudian kita bagaimana seorang pendidik itu harus bisa berhamba pada anak, di mana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Kemudian juga kita juga harus bisa meyakini dan mencontoh bagaimana ilmu seorang petani yang menggarap tanah sehingga kita mampu menuntun dan mendampingi peserta didik kita. Kemudian pada nilai guru penggerak itu, bahwa seorang guru penggerak itu memang harus punya kreativitas yang lebih, kemudian mandiri juga. Di dalam visi di 1.3 pada visinya seorang guru penggerak harus memiliki sebuah prakarsa perubahan. Siap, terima kasih Ibu Muti. Bapak Ibu semuanya terima kasih. Oke, kalau kita berbicara tentang bagaimana keterkaitan benang merah dan kemudian implikasinya, saya selalu bertanya kepada kita semuanya, ini kita kan menggunakan filosofi KHD. Bapak Ibu tahu filosofi KHD itu terlahir jauh sebelum zaman modern sekarang. Yang selalu menjadi pertanyaan orang-orang, lah kenapa kita kembali ke masa lalu begitu? Ada nggak yang bertanya seperti itu? Kenapa kita kembali ke masa lalu? Itu kan filosofi masa lalu gitu. Sebelum kemerdekaan bahkan. Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Silakan Bapak Ibu nilai, gak usah dijawab. Sebab saya yakin ketika Bapak Ibu menjawab pun ini akan menjadikan sebuah mungkin penyadaran bagi kita. Saya ingin menyadarkan saja kepada Bapak Ibu bahwa ternyata yang namanya filosofi itu tidak pernah akan, kalau filosofinya benar gitu ya, tidak akan pernah lekang oleh zaman. Kalau kita perhatikan, iya ya, dan memang benar manusia itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kodrat alam seseorang itu tidak akan mungkin bisa diubah. Meskipun saya pernah di debat seperti ini, kita kan hanya menebalkan. Jadi ketika kita menemukan bibit singkong atau benih singkong, maka kita harus menumbuh suburkan benih singkong itu menjadi singkong yang unggul. Ada juga orang yang mengatakan, Pak Rudi, bila perlu, kenapa singkong menjadi singkong yang unggul? Bisa nggak benih singkong menjadi durian? Saya kan jawabnya agak sedikit berkelakar. Itu kan hanya ada dalam lagunya Budi Pesoli, Mas, saya bilang.
semangka berdaun sirih gitu. Kan kodratnya tidak mungkin lah singkong akan menghasilkan buah yang lain, kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu yang menjadi tugas kita gitu ya ketika kita menjadi guru penggerak. Bapak Ibu mungkin untuk rukol 1 sudah cukup, tetapi Bapak Ibu saya akan arahkan bagaimana Bapak Ibu nanti melaksanakan ruang kolaborasi yang kedua yang dilaksanakan secara mandiri. Saya akan berikan petunjuknya kepada Bapak Ibu. Ya, ada sih di di LMS ada Bapak Ibu ya. Ini review penugasan ruang kolaborasi, penugasan aksi nyata 40 menit. Begini Bapak Ibu, maaf. Nah ini penugasan ruang kolaborasi, maaf, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Penugasan ini dilakukan pada hari kedua sesi ruang kolaborasi tanggal 31 Juli 2024. Pengerjaan dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan penilaian dari fasilitator pemandu. Penugasan ini dilakukan dengan tujuan agar fasilitator rekognisi lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugasnya. Selain itu, agar fasilitator rekognisi mendapatkan pengalaman yang semakin utuh dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Durasi pekerjaannya minimal 2 JP. Fasilitator memandu peserta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 3-4 orang CGP. Tugasnya adalah menganalisis 4 studi kasus yang disediakan menggunakan pisau analisis materi budaya positif yang telah dipelajari. Ya, jadi menggunakan pisau analisis budaya positif. Masih ingat Bapak Ibu pisau analisis budaya positif? Ada apa saja? Nah, ini harus dibuka lagi ya. Oke, Bapak Ibu ini kasih 1. Di LMS Bapak Ibu sudah temukan belum ini kasus 1-nya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Ini kan untuk rukol kami dengan CGP kan ini juga kasusnya Pak, sama. Iya, benar sama kasusnya. Kemudian ini lanjutkan kasus 1 ya. Nah ini lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Ini untuk kasus 1 pertanyaannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini adalah kasus 2 ya. Ini lanjutannya, ini kasus 2, ini adalah analisisnya. Gitu ya. Kemudian ini kasus 3. Kemudian ini adalah analisisnya. Lalu ini kasus 4. Ini adalah analisisnya. Nah ini. Paham ya Pak Ibu? Kemudian setelah itu penugasan aksi nyata. CGP, fasilitator rekognisi membuat rancangan tindakan yang akan dilakukan, format di slide berikutnya. Nanti formatnya saya buka. Kemudian fasilitator pemandu memberikan umpan balik terhadap rancangan tindakan. Setelah disetujui oleh fasilitator pemandu, CGP dapat mulai mengerjakan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu mengisi formatnya sebagai bahan aksi nyata. Aksi nyata 1.4, CGP menerapkan konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Kemudian CGP mendokumentasikan implementasi dan mengunggahnya ke kanal YouTube. Jadi ini tugas Bapak Ibu nih dalam aksi nyata. Kemudian CGP melakukan sesi berbagi kepada rekan sejawat pemahaman dan penerapan. Lalu berikutnya CGP menuliskan refleksi dari keseluruhan pengalaman penerapan dan sesi berbagi. Bapak Ibu bisa dipahami ini penugasan aksi nyata? Ini di sekolah atau bagaimana nih Pak Rudi? Dengan CGP bisa Pak aksi nyata nih Pak? Sama kayak gini. Ya. Bapak Ibu juga mengerti, ini pekerjaan Bapak Ibu loh ini. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham Pak, insya Allah. Oke. Nah kemudian ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Jadi Bapak Ibu, ada di LMS ini sebetulnya. Nanti Bapak Ibu akan mengunggahnya di koneksi antar materi. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modulnya apa, nama pesertanya, latar belakang, bla 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 sebagainya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ini mengisinya. Ya. Nah, kemudian lini masa aksi nyata rekognisi Bapak Ibu, ruang kolaborasi 1.4 ini 30 Juli. Ruang kolaborasi sinkronusnya 31 Juli, elaborasi pemahaman 12 sampai 13 Agustus, aksi nyatanya 23 sampai 13 Agustus.
aksi nyata 1.4 Bapak Ibu harus sudah selesai pada tanggal 13 Agustus. Batas akhir pengumpulan dokumentasi aksi nyata 14 Agustus. Pos tes paket modul 1 15 Agustus. Paham ya Bapak Ibu ya, yang ini ya? Oke. Ini adalah berhubung penilaian aksi nyata untuk Bapak Ibu nih, ya. Ada di ini kok, ada di LMS ya. Kemudian ini masih. Nah, kita nanti foto bersama, tapi sebelumnya kita akan bagi kelompok nih. Bagi kelompoknya karena ada 10, jadi satu kelompoknya ada 3 dan ada 4. Gitu Bapak Ibu, oke. Jadi ini yang terakhir nih, bagi kelompok nih. Silakan bagaimana bagi kelompoknya? Mangga. Bapak aja yang bagi, Pak. Oh, saya yang bagi? Ya. Ya, Pak. Oke, kalau saya yang bagi berarti sebentar, soalnya saya nggak ada data ini datanya. Bentar dulu ya Bu ya. Sebentar dulu. Atau saya Pak, izin saya usul aja Pak. Ya, saya boleh Pak? Bagaimana Bu? Izin usul boleh Pak? Bagaimana? Ini karena kita kan, boleh. Kalau saya melihat Boleh. ibu-ibunya kan ada 4 nih Pak. Bapaknya 6, jadi buat ibu-ibu satu kelompok aja deh. Kalau Bapak 2 kelompok gitu. Mana Bu Veta? Bu Intan, Bu Tia. Setuju, siap. Tapi saya tuh bukan nggak pernah Nanti bapak-bapak, bukan. diskriminasi gender ya Pak? Ya, ya. Kan Harus ada ibu-ibu, harus ada ibu-ibu. Nggak akan bertemu ini kan? Nggak akan bertemu kan? Atau Bentar, kalau per wilayah gimana Pak? Nah, lebih enak sebetulnya. Ya. Wilayah. Bisa juga Pak. Ini ada yang sama nih. Boleh per wilayah, Pak. Janganlah per wilayah Pak Fauzi. Saya Kalau sendiri. jenjang. Saya cuma berdua. Bentar, Bapak Ibu. Ada kawan saya Pak Fauzi, Aceh Selatan. Ya, saya cuma berdua sama Pak Amin. Kalau jenjang, bentar. Bentar dulu. Bagaimana kalau jenjang? Jenjang. Coba, saya lihat yang jenjang ada yang kepala nih Pak. Mana yang tapi kalau jenjang justru nanti kasihan saya ya SD. Kalau sedang Kabupaten aja Pak. Ada campuran nih. Coba Bapak Ibu, mana yang TKSD, Cung? TKSD mana? Ada nggak yang TKSD? TK atau SD kemana? Saya SD, Pak. So, yang Raisen, yang TK atau SD? Sebentar, saya tulis dulu. Saya SD. Mana? TK atau SD? Ini ada 4 orang ya, TKSD. SD, Pak. SD semua ya? TK nggak ada ya? TK nggak ada. Sebentar, saya tulis dulu ya Bapak Ibu ya, supaya Pak Ayu, Pak Munawir, Bu Muti, Pak Fauji ya. Sebentar saya tulis dulu ya. Bentar Pak. Sebentar, mohon maaf. Sebentar. Siapa? Pak Ayub, Pak Munawir, kemudian Bu Muti ya. Ya. Dan Pak Fauji. Nah, ini SD. Kemudian berikutnya SMP. Mana yang SMP? Silakan yang tadi turun. SMP-nya ada 2 ya. Pak Amin dan Pak Hadian. Oke. Pak Amin. Terus kuliah Hadian. Nah, ini asik nih. Udahlah kalau gitu udah ketemu saya nih. Berarti sisanya SMA ya? Iya, Pak. SMA, SMK. Sama saja. Ini baru ada 6. Berarti yang mana yang SMA, SMK? Bu Intan, Bu Leli, Bu Veta. Siapa? Yang SMA tuh? Bu Intan, Bu Veta, siapa aja? Bu Leli ya? Bentar. Bu Intan, Bu Veta ya, Bu Leli, dan siapa satu lagi? Pak Muhammad. Pak Muhammad.
Nah, sekarang akan katakan begini nih Bapak Ibu. Pak Muhammad juga. Gimana Pak? Pak Muhammad SMA kan atau SMK atau apa Pak Muhammad? Pak Muhammad. Pak Muhammad. Ya Pak Muhammad Pak Muhammad SMA Pak. Oke. Baik. Sebentar ya. Saya mohon waktu. Satu masuk ke kami lah Pak. Apa SMK gitu atau SMA ya, satu masuk bentar, kami. Pak, sebentar dulu. Makanya nih. Sabar. Jangan berdua aja kami. Satu itu. Sabar Pak Amin. Oke. Pak, sabar ya Pak ya. Amin. Nah, gini. Nih. Amin. Tuh gitu. Kemudian Pak Hadian ke sini. Oke, udah. Apa kata saya harus nurut ya? Ya Pak. Kalau nggak nurut mah repot nantinya. Yang penting lulus nanti dengan nilai terbaik Pak. Oke, tak lah. Yang penting mah eta Pak. Yang penting mahnya. Oke. Nah, kemudian Bu Intannya pindahkan ke atas tuh. Tuh Bu Intan di sini. Nah, Bu Vetanya pindah ke sini. Tuh. Bu Vetanya pindah ke sini tuh. Ya. Nah, kemudian di sini 2 orang tuh. Udah 3 kelompok. Wah. Selesai Bapak Ibu. Jangan protes ya. Siap. Nggak protes Pak. Siap nerima. Kan Aceh baik budi Pak. Iyalah. Nah. Jadi ini sudah saya petakan kelompoknya. Jadi Bapak Ibu saya berharap tidak ada yang Oke. Jadi tidak ada SMP, tidak ada SMA, tidak SMK, semuanya sama ya. SD, SMP, SMA, SMK sama. Ini kemana saya serahkan? Ke sini. Loh sih, kenapa nggak ke copy ya? Kenapa nggak mau di copy ya? Grup aja kalau nggak Pak. Hah? WA grup boleh Pak. Di WA grup saja? Iya, biar Oke. kita bisa lihat lagi. Kenapa nggak bisa di... Bentar dulu Bapak Ibu, kenapa ini? Copy. Itu. Kelompok 1, Pak Ayu, Pak Amin, Bu Intan, Bu Lali. Pak Munawir, Pak Hadian, Bu Veta. Kelompok 3, Bu Muti, Pak Muhammad, Pak Fauzi. Tidak boleh protes. Siap. Oke. Pak, saya selamat terpental, Bapak Ibu. Kelompoknya saya terpental tadi. Pak di kolom chat ada Pak. Oke. Di WA grup sudah ada Pak. Ada di WA, ada di WA. Nah, Bapak Ibu. Bungkus Pak, bungkus. Nah, silakan. Jadi Bapak Ibu kerjanya, silakan Bapak Ibu pastikan waktunya jam berapa yang sekiranya bisa semuanya terlibat. Kalau punya, pastikan Bapak Ibu akan menggunakan ini apa? Menggunakan virtual ya, nggak mungkin ketemu lah gitu maksud saya. Silakan kalau memang barangkali sebagai bukti Bapak Ibu mau merekam, silakan direkam. Ya. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau bertanya, menyampaikan sesuatu, silakan sebagai refleksi. Bu Intan, mangga. Kasusnya apa? Iya Pak. Bu Intan, silakan. Ini kan Pak, saya yang saya tanyakan terkait berbagi berbagi praktik baik di aktivitasnya 1.4 Bapak. Apakah di sini ada ditentukan waktu
waktunya misalnya 1 jam atau 10 menit begitu Bapak? Ini sih Bu tidak baca petunjuknya ada ya? Ada petunjuknya di LMS-nya Bu? Ibu sudah baca petunjuknya? Ada. Iya, sudah saya baca Pak. Ada nggak batasnya? Sejauh yang saya baca, artinya tidak ada dicantumkan harus berapa lama. Tapi ada syarat yang harus terpenuhi ketika Bapak Ibu melaksanakan berbagi dengan teman sejawat ya. Ada kan? Iya. Yang paling penting itu Ibu. Jadi Ibu aksi nyatanya menerapkan konsep-konsep inti dari modul budaya positif, mendokumentasikan implementasi dan mengunggahnya ke kanal YouTube. Nah, untuk di kanal YouTube-nya kan yang paling penting menariknya, Bu. Nah, sekarang Ibu perhatikan bukan tata cara ya, tapi kita kan membuat YouTube itu agar orang itu tertarik untuk menonton, menyaksikan dan sebagainya. Nah, yang paling menarik itu sekarang berapa menit YouTube itu? Kan gitu? Iya, betul Pak. Berapa menit biasanya Bu yang paling menarik? 2 menit. 2 menit. YouTube 5 menit. Sudah real sekarang itu. 5 menit. Bahkan bukan jam-jaman lagi, tapi yang siarannya real. Berapa menit? Ya 5 menit, 10 menit selesai. Iya. Tapi jangan sampai kehilangan esensi gitu aja. Jadi ketika pun kita menyajikannya katakan punya 2 jam, lalu disajikan dalam YouTube-nya hanya 10 menit. Nah, 10 menit itu harus merangkum yang 2 jam itu. Sekarang lomba-lomba di tingkat nasional kan seperti itu. Buat YouTube-nya berapa menit? 1 menit. 1 menit loh Pak Yung. Saya pernah lomba di tingkat nasional buat YouTube 1 menit, bukan YouTube video 1 menit di IG. Kan gila, apa yang harus kita sampaikan 1 menit? Tapi saya juara juga sih tahun kemarin 2023 gitu ya. Gitu Bapak Ibu, gitu ya Bu Intan ya. Iya, baik Pak, terima kasih Bapak. Tadi siapa lagi yang akan berbicara? Pak siapa itu? Lupa saya. Apakah cukup? Ada lagi yang sampaikan? Cukup Bapak Ibu? Ya, Pak. Baik Bapak Ibu, kalau cukup saya akhiri dulu. Tapi sebentar jangan dulu keluar. Ya, saya dulu terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.